melakukan observasi dan wawancara mengenai tugas kewirausahaan, mengenai kewirausahaan produksi rumahan ataupun pabrik. Jadi di mana ini lokasinya, Reni? Kita berada di lokasi yaitu Industri Promosi Singkong P2 Karinci, Kampung Purwodadi, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Lampung. Say hi, ikutin kami terus ya. Langsung aja Ibu ya, kami ingin tahu lebih dalam bagaimana sih memulai usaha. Ini namanya usaha apa Ibu? Mas Ruby ya Bu. Jadi yang pertama itu apa sih Bu? Latar belakang Ibu mempunyai pikiran, mempunyai pandangan kok bisa mendirikan usaha ini. Maksudnya usahanya itu baru bisa berkembang seperti ini tuh latar belakang sebenarnya gimana Bu? Turun-temurun ya Bu ya. Turun-temurun. Berarti dulu itu dimulai dari orang tua Ibu, Mbak. Berarti kalau dihitung dari turun-temurun itu udah berapa tahun kira-kira Bu? 10 tahun. Cukup lama juga ya Bu ya. kalau di toko anu ya Nduk ya. Nak kene berdirinya 10 tahun. Berarti kalau turun-temurun itu udah proses lebih lama lagi ya Bu ya. Kurang luwih meh 40 lah ning Bali. Meh 40 tahun. Kok aku lho, ane sadurunge nek Erik saiki nek 33 tahun. Terus Sekitar kalau 40-an. dilihat dari sejarah perkembangan usaha Ibu dari awal berdiri sampai sekarang itu gimana Bu? Sejarah perkembangannya dulu misalnya dari usaha kecil, merintis atau bagaimana? Perintisan dari baju. Banyak juga. Nah, terus kalau dilihat dari kendala ataupun kendala-kendala dalam usaha ini, kira-kira kendalanya itu apa aja Bu yang dihadapi? Tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya yang kurang. Terus kalau dari kendala biaya produksi ataupun bahan-bahannya itu ada nggak kira-kira Bu? Mantang sehingga Biasanya mantanya itu ngambil dari petani, dari liwat. Terus kalau mengatasi permasalahan tentang ketenagakerjaan tadi yang sedikit, kadang pegawainya yang berangkat, tidak berangkat, itu bagaimana Bu solusinya Bu? mesin. Mesin, Pesen mesin. tetap digantiin mesin itu ya. Untuk penghasilan dari usaha ini satu bulan atau per hari itu kira-kira itu berapa Bu? Lumayan Nduk ya. Heeh, Sekitar kira-kira 200 nyampe 150 nyampe 200 ribu. 100 sampai 150 ribu ya Bu ya per hari. 150 nyampe 200 ribu per hari. Terus kalau dilihat dari Ibu tuh mempunyai pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain dari usaha ini kan jika biasa usaha itu kan biasanya kan mengalami ada rugi ataupun penghasilannya itu menurun per bulannya, dan Ibu mempunyai pikiran untuk membuka usaha lain atau yang beda dari ini atau yang lebih maju lagi nggak Ibu? Bisa kita tahu Nduk. Aku gawe mie kremes. Ini promo. Cuman karena aku wis kekontrakan, jadi mie kremes tak lepas. Jadi tetap konsisten dengan satu usaha ini ya Bu ya. Nah, kalau dilihat dari strategi pemasaran Ruby ini, itu strateginya apa sih Bu? Ruby ini tuh pemasarannya kemana aja, dikirim kemana aja itu Bu? Riau, Palembang, Palembang. kalau Riau sama cuman strateginya merasa
Salah satu bahan utama dalam pembuatan groovy yaitu singkong. Di sini kita menggunakan singkong yang berkualitas tinggi, yaitu singkong dengan memiliki ketuaan yang pas dan singkong yang tidak busuk. Untuk langkah pertama yaitu kita membersihkan singkong dan pastikan singkong tersebut bisa terkupas dengan sempurna antara kulit dan dagingnya. Dalam kesempatan ini, si Mbah dibantu dengan kedua rekan teman saya yang akan menyelesaikan pengupasan singkong. Nah, ini dia untuk penampakan singkong yang telah dikupas, dan pastikan singkong tersebut untuk dapat dicuci dengan bersih. Yang kemudian singkong tersebut akan dipotong beberapa bagian atau dibilah agar singkong tersebut bisa dapat masuk ke dalam mesin ini dengan sempurna. Ini merupakan mesin pasah. Mesin pasah yaitu yang mana mesin ini dapat merubah potongan singkong menjadi butiran-butiran atau dari singkong dapat diiris menjadi sangat kecil. Nah, ini dia untuk penampakan singkong yang telah dimasukkan ke dalam mesin pasah. Karena kandungan air yang cukup tinggi pada singkong, maka singkong tersebut perlu dilakukan pengepresan dengan menggunakan mesin pres ini. Tujuannya yaitu agar kandungan air yang sangat tinggi pada singkong dapat berkurang. Nah, kemudian setelah ditiriskan, singkong ini perlu dihambur-hamburkan menggunakan tangan. Tujuannya yaitu agar potongan singkong satu dengan singkong satu lainnya tidak saling berdempelan, dan proses ini sangat membantu saat penggorengan nanti. Dalam proses penggorengan menggunakan api yang stabil agar singkong matang dengan sempurna. Di sini kita menggunakan gula merah yang telah dilarutkan, dipanaskan dan disaring. Fungsi gula merah ini yaitu sebagai perangkat antara serutan singkong satu dengan singkong lainnya yang nantinya agar memudahkan dalam proses pembentukan groovy. Dalam menggoreng singkong ini terus dilakukan mengaduk secara terus menerus, dan singkong tersebut akan matang dengan ditandai jika singkong tersebut dipegang sudah mengeras dan tidak menempel antara singkong satu dengan singkong yang lainnya. Dalam pencetakan groovy telah menggunakan mesin, namun mesin ini masih dibantu juga oleh tenaga manusia, yaitu tenaga para karyawan. Dalam proses ini membutuhkan beberapa ketelitian dan keterampilan, yang mana harus bisa memastikan antara lubang satu dan lubang satu lainnya untuk dapat memasukkan groovy sama banyaknya. Karena jika tidak seimbang maka akan menghasilkan groovy dengan ukuran yang berbeda. Untuk dapat melakukan ini, saya bersama teman saya perlu memperhatikan dari karyawan ibu-ibu karena tidak mudah seperti yang saya lihat. Nah, mesinnya terus berjalan dan terus menghasilkan groovy yang telah dicetak. Nah, ini dia groovy yang telah dicetak. Tahap yang terakhir yaitu pengemasan. Dalam pengemasan disesuaikan antara groovy satu dengan groovy lainnya sesuai dengan ukuran dan bentuk. Biasanya dalam satu plastik ini berisi sekitaran 12 sampai 15 groovy. Dan yang pastinya itu tetap untuk mengukur pada besaran plastik. Biasanya groovy ini dipasarkan di sekitar pasaran Trimurjo dan paling banyak peminatnya yaitu di Bandar Lampung. Tara, jadi ini penampakan dari groovy Marky Chop. Mari kita coba.